ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari
Ikatan Kekeluargaan Perempuan Maranatha, Universitas Kristen Maranatha, akan melayani dalam ibadah Maranatha Family Fellowship pada hari Jumat 23 April 2021. Walaupun secara daring, kita patut bersyukur karena Maranatha Family Fellowship ini dapat dilaksanakan dan menjadi media persekutuan bagi kita. Tema kita hari ini adalah sukses itu berbagi berkat. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini di dalam doa. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan melakukan ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan benar-benar dapat hidup di tengah-tengah kami, sehingga dapat menjadi pedoman bagi kami untuk bisa selalu berjalan dalam jalan kebenaran Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Dunia di sekitar mengajarkan dan menerapkan kepedulian dengan mencari keuntungan. Orang-orang dunia sering tanpa peduli dengan memberikan bantuan dan pinjaman, tetapi ternyata bertujuan agar mereka diperkaya. Dalam realitas kehidupan, ternyata yang dimaksud dengan orang-orang dunia bukan saja orang-orang di luar iman Kristen. Sebab orang-orang yang menyebut dirinya Kristen juga mempraktikkan pola pikir dan perilaku dunia. Mereka tampak saleh pada saat beribadah, tetapi menjadi ganas dalam kehidupan nyata. Jika demikian, orang-orang Kristen yang demikian termasuk ke dalam kelompok orang-orang dunia. Sebaliknya, orang-orang percaya dan milik Allah tidak berlaku demikian. Mereka benar-benar membantu dan peduli kepada sesama tanpa pamrih. Mereka sungguh-sungguh tulus, bahkan bersedia berkorban demi keselamatan dan kesejahteraan sesamanya. Orang-orang yang mengasihi sesamanya dengan kasih yang tulus itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sukses di hadapan Tuhan. Sebab hidup mereka dipersembahkan untuk sesama, agar keselamatan dan damai sejahtera Allah dapat hadir dalam realitas hidup sehari-hari. Mari kita bersama memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai dengan 3. Ketiganya yang esa.
pertolongan kita dalam kebaktian di Universitas Kristen Maranatha ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan di dalam Yesus Kristus menyertai setiap saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 87 ayat 1 sampai dengan 3, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama saat ini akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan di Maranatha Family Fellowship yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-46 ayat yang ke-28 sampai pasal yang ke-47 ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama secara online, dan di kesempatan ini juga kami
rindu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan yang menolong kami, membukakan hati, pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudaraku, firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-46 ayatnya yang ke-28 sampai pasal 47 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka di tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang ini gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' Maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Israel.' Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, 'Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen.' Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, 'Apakah pekerjaanmu?' Jawab mereka kepada Firaun, 'Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami.' Lagi kata mereka kepada Firaun, 'Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen.' Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, 'Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku.'" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu di bulan November 2020 tersebar berita yang viral, seorang perempuan membagi-bagikan uang di jalanan umum di Yogyakarta, termasuk tentunya Jalan Malioboro yang kita kenal. Lalu ketika ditanya kenapa dia melakukan, katanya dia terinspirasi dari Jokowi yang membagi-bagikan sembako di masa pandemi. Itu lagi masa pandemi sehingga ya ada orang bergerombol dan lain sebagainya, tentu jadi melanggar aturan pemerintah. Hal yang lain kita juga mungkin ada yang pernah mendengar atau menonton videonya, tayangannya, Deddy Mulyadi, seorang mantan Bupati Purwakarta, dia juga banyak menolong orang. Atau kalau anak muda mengenal Baim Wong dan Paula, yang juga senang berbagi-bagi dengan orang lain. Atau yang lainnya Sarwendah, dia juga senang membagikan banyak hal kepada orang-orang di sekitarnya.
Lalu ada juga seorang kaya yang bernama Jeff Bezos. Dia juga memberikan hartanya sebesar 11 miliar untuk dibagikan dan digunakan untuk menyelamatkan bumi. Nah, tema hari ini yaitu orang sukses yang berbagi. Sukses itu berbagi berkat. Nah, apakah hal yang seperti tadi saya contohkan, orang-orang yang sukses kemudian membagikan kekayaannya, entah untuk kemanusiaan atau untuk alam atau apapun. Pada hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Yusuf. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita bisa melihat ada 3 hal kita belajar dari tokoh Yusuf kalau bicara soal sukses itu berbagi berkat. Yang pertama, bicara soal proses. Yang kedua, bicara soal kepekaan kepada orang lain. Dan yang ketiga, bicara soal berbagi sebagai tindakan nyata. Kalau disingkat PKB, bukan partai ya Bapak Ibu Saudara, tapi proses, kepekaan, dan juga berbagi. Bicara soal proses, dalam pasal 37 sampai pasal 41, itu pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengalami proses yang tidak mudah. Orang yang sukses memang akan mengalami proses yang tidak mudah, dan proses itu merupakan pembentukan karakter. Bagaimana memiliki karakter yang unggul, karakter yang dewasa, dan juga bagaimana menjalani proses itu, menyelesaikan proses itu dengan baik. Menurut saya itulah orang yang sukses. Orang yang sukses menjalani proses walaupun berat. Yusuf di dalam pasal 37 sampai dengan pasal 41 menjalani proses yang begitu berat. Dia dibenci, bahkan akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dia dijual, kemudian dijadikan budak. Lalu setelah itu nggak selesai begitu ya. Dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara, bahkan diabaikan. Itu proses yang harus dia jalani sebegitu panjang dan berat. Lalu kenapa dia bisa berhasil melewati proses itu? Kuncinya adalah bergantung kepada Tuhan. Dia tetap taat, setia, dan tekun, tahan dan dalam menghadapi penderitaan. Dia memiliki resilient. Resilient itu mampu bangkit lagi setelah mengalami hal-hal yang buruk. Mampu bangkit lagi dari keterpurukan. Pengalaman menjadi guru yang baik. Dan kalau kita melihat emas yang murni, itu pasti dimurnikannya dengan api. Lalu juga berlian yang berkilauan akan digosok, gitu ya. Jadi ada proses yang harus dijalani. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita juga akan diproses bisa oleh sesama kita. Dan untuk masa pandemi ini, mahasiswa mengalami yang namanya belajar online. Menurut saya ini pengalaman pertama untuk Indonesia. Ya kalau di dunia sudah banyak orang belajar secara online, tapi di Indonesia secara keseluruhan dari mulai tingkat bawah, TK, PAUD, sampai dengan perguruan tinggi, orang belajar secara online. Jangan menyerah, ini proses yang harus kita lewati untuk teman-teman mahasiswa. Harus tekun belajar kuncinya. Harus mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita orang-orang dewasa, pegawai, mungkin ada yang mengalami kesulitan di ekonomi, yang di luar Maranatha mungkin kena PHK, begitu ya. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Tapi bagaimana kita melewati, menjalani proses itu dan tetap bergantung kepada Tuhan. Contoh yang lain ada di Alkitab adalah Ayub. Ayub seorang yang berhasil melewati proses hidupnya dan akhirnya dia juga mengalami hidup yang indah bersama Tuhan. Mari kita berproses bersama dalam hidup. Yang kedua, bicara soal kepekaan terhadap orang lain. Orang yang sudah menjalani proses dan bisa sampai akhir, karakternya akan terbentuk sehingga kalau bicara soal kepekaan terhadap orang lain, maka dia akan memiliki itu dan hatinya biasanya tergerak oleh belas kasihan. Orang yang mengalami dan mensyukuri kasih Allah di dalam hidupnya karena pertolongan Tuhan ketika melewati proses, maka dia juga akan merasakan kebaikan Tuhan dan dia mensyukuri hidupnya. Sehingga ketika melihat orang lain,
dia pun akan bisa dengan cepat memahami apa yang terjadi. Yusuf seorang yang penuh belas kasihan dalam ayat 29 sampai 31 yang kita baca. Lalu kalau bicara di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana ketika saudara-saudaranya datang, dia tidak menaruh dendam, tapi justru dia peka terhadap kebutuhan saudara-saudaranya yang mengalami kelaparan di Kanaan. Dan juga di pasalnya yang ke-45 ayat 47 kita juga bisa melihat bagaimana Yusuf, orang yang sudah melewati proses itu, memiliki kepekaan yang luar biasa. Kepekaan perlu dilatih. Bagaimana caranya? Ya, kita juga bisa terlibat dalam kegiatan bersama di masyarakat. Universitas Kristen Maranatha mengadakan program Live In ketika sebelum masa pandemi. Itu juga untuk melatih kita melihat bagaimana masyarakat di sekitar kita. Dan satu pengalaman saya waktu jalan dengan teman, saya dulu punya teman kelompok tumbuh bersama, dia anak orang kaya. Sekali waktu kami jalan ke daerah-daerah perkampungan dan dia melihat rumah yang terbuat dari bambu, dari bilik kalau kata orang Sunda. Ketika dia lewat dia nanya, itu kandang apa? Begitu ya. Saya terkaget-kaget dan mengatakan itu bukan kandang, itu rumah orang. Itu tempat manusia berteduh. Dan dia memang kaget juga, karena dalam pemikirannya kalau orang tinggal itu di rumah yang bertembok begitu ya, rumah permanen. Sementara yang dia lihat yaitu rumah yang terbuat dari bambu, mungkin kena angin aja roboh. Dan dari situ kemudian dia baru sadar bahwa ada orang-orang yang sebetulnya butuh bantuan, orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Bagaimana juga kita bisa melatih diri kita untuk peka. Ya, kita harus mau bersosialisasi, bermasyarakat. Saya dari dulu selalu mengingatkan anak-anak muda, ikutlah Karang Taruna. Saya ikut di Karang Taruna. Kalau ibu-ibu ya ikut PKK, misalnya arisan. Tapi untuk hal yang positif ya, bapak-bapak ikut ronda. Karena di situ justru kita bisa melatih kepekaan kita bagaimana mengetahui pergumulan orang lain. Mahasiswa yang ada di dalam grup-grup mungkin bisa juga berbagi, sharing gitu ya. Kalau mahasiswa senangnya di line. Bagaimana berbagi hidupnya dan yang lain juga bisa. Lalu sebetulnya untuk dosen, menjadi dosen wali adalah melatih kepekaan kita terhadap mahasiswa yang menjadi anak wali. Menjadi mentor, itu bagian-bagian di mana kita bisa melatih kepekaan kita sehingga kita bisa tahu kebutuhan orang lain dan itu juga yang kemudian menggerakkan kita untuk menolongnya. Yang ketiga, poin yang kita bahas yaitu berbagi sebagai tindakan nyata. Kalau orang sudah melewati proses, orang kemudian bisa peka kepada orang lain, ya kalau cuma bilang kasihan ya butuh bantuan, tapi tidak ada tindakan nyata, sama dengan nol besar, berhenti di sini. Tapi selanjutnya adalah bagaimana kemudian berbagi menjadi satu tindakan yang nyata. Berbagi tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki. Berbagi itu justru memberikan sukacita. Karena apa yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 mengatakan ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25-nya siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa yang namanya berbagi itu tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki, bahkan Tuhan akan memberkati kita dengan lebih. Yang namanya berbagi itu perlu strategi. Yusuf juga ketika akan berbagi dengan keluarganya, dia memiliki strategi di pasal 46 ayat yang ke-33 sampai pasal 7 ayat yang ke-4, ada strategi yang dilakukan oleh Yusuf untuk keluarganya. Bagaimana kemudian menyusun strategi ketika keluarganya akan bertemu dengan Firaun, ada hal-hal yang Yusuf ketahui bagaimana hal yang kemudian terjadi di Mesir itu yang dimanfaatkan dia juga untuk bisa menolong saudaranya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya berbagi tidak harus selalu bentuknya materi. Berbagi itu bisa pengetahuan, keterampilan, bisa juga membagi diri kita, waktu, tenaga, pikiran, itu pun bisa kita bagikan. Kita juga bisa berbagi dengan cara mendengarkan keluhan orang lain, membagikan diri kita, atau menemani orang lain,
atau memotivasi orang lain. Dan ketika kita berbagi, karena kita juga harus berstrategi, bantuan kita itu jangan bersifat karitatif, yang sementara, yang konsumtif, sekali habis pakai. Tapi apa yang kita bagikan sebaiknya yang sifatnya transformatif. Itu yang kemudian bisa mengubah orang yang tadinya A jadi B, begitu ya. Ketika orang kesulitan, maka kita bantu dia, misalnya kalau secara materi dengan modal usaha, atau yang lainnya dengan keterampilan. Baru-baru ini kita merayakan Hari Kartini. Ibu-ibu di Universitas Kristen Maranatha, Ikatan Kekeluargaan Perempuan Maranatha, senang berbagi dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik kepada sesama ibu-ibu maupun kepada yang lainnya. Peran seorang ibu memang sangat penting. Dan kalau kita berbagi, mulailah dari yang terdekat. Yang terdekat itu adalah keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan juga kalau membantu, bantulah orang sampai tuntas. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Universitas Kristen Maranatha memiliki program beasiswa Maranatha Peduli. Kalau bicara Maranatha Peduli artinya ya memberi, begitu ya, peduli. Maranatha Peduli memberikan uang kuliah 100% biaya kuliah. Tapi kalau kita perhatikan, kebutuhan mereka bukan hanya soal membayar uang kuliah. Kebutuhan lainnya adalah bagaimana biaya makannya, bagaimana biaya kuotanya. Mereka juga perlu perhatian, mereka perlu dibimbing, mereka perlu dimotivasi. Karena kalau orang dalam kondisi ekonomi yang sangat minim, dia harus memikirkan yang namanya makan besok apa ya. Ya, bagaimana bisa belajar dengan baik. Bagaimana kita juga memperhatikan adik-adik mahasiswa kita yang masuk di program Maranatha Peduli. Atau teman kuliahnya, begitu ya, tidak harus selalu mengandalkan universitas atau institusi lain. Teman-teman kuliahnya apakah punya dorongan untuk juga saling berbagi satu sama lain? Saya kagum dan sebetulnya sempat terharu ya, ketika ada seorang ibu punya anak kuliah di Maranatha. Dia menceritakan karena mereka hidup dalam kesulitan, dikatakan bahwa anaknya itu ya jangankan untuk beli pakaian bagus, untuk beli sepatu bagus, yang penting biaya kuliahnya terbayar. Dan kebetulan dia dapat beasiswa 100% karena prestasi. Lalu ibunya itu juga terheran-heran ketika sekali waktu anaknya pulang dengan sepatu baru. Ketika ditanya, ternyata sepatunya itu dibelikan oleh teman kuliahnya di Maranatha juga. Terima kasih, saya salut dengan hal itu. Ada mahasiswa yang kemudian memperhatikan temannya sampai membelikan sepatu. Saya yakin bukan hanya sepatu yang diberikan. Mungkin ketika di Maranatha, makannya pun pasti dia berikan. Bentuk-bentuk seperti itu yang sebetulnya menyentuh hati. Jadi kalau bicara soal sukses itu berbagi, orang untuk sukses perlu proses. Dan untuk berbagi, dari proses itu orang menjadi peka, lalu kemudian dia mau berbagi. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah harus sukses dulu baru kita berbagi? Tidak. Walaupun kita belum sukses, kita bisa tetap berbagi. Walaupun kita dalam keadaan yang belum baik atau belum menguntungkan, kita juga bisa berbagi. Kita tidak harus selalu kaya, kita tidak harus selalu punya segalanya untuk berbagi. Di Alkitab ada jemaat, namanya Jemaat Makedonia, dia yang mau berbagi justru dalam kekurangan dan justru dalam ketertindasan. Ketika berbagi, jemaat itu memang membagikannya karena mereka punya sesuatu yang lebih. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua, dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu jemaat di Makedonia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak harus selalu tunggu sukses baru berbagi. Memang kalau sukses, sebaiknya, selayaknya orang berbagi. Tetapi belum sukses pun kita bisa berbagi. Oleh sebab itu, untuk kita bisa menjadi orang yang sukses dan berbagi,
Jalanilah kehidupan dengan berbagai proses di dalamnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dengan karakter yang unggul, yang memiliki kepedulian atau kepekaan terhadap kebutuhan sesama, dan berbagilah berkat dengan sesama kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang mengasihi kami, izinkanlah kami menaikkan doa syafaat kepadamu ya Tuhan. Kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertindas secara ekonomi, yang menderita oleh karena kekurangan dan kemiskinan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa setiap berkat telah Engkau curahkan kepada kami, namun Tuhan seringkali kami tidak bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Seringkali kami juga tidak dapat mengelola berkat itu dengan bijaksana ya Bapa, sehingga kami mengalami kesulitan ya Tuhan. Kami seringkali
belit dengan berbagai kesulitan dan kesusahan yang oleh karena kami tidak bertanggung jawab mengelola berkat Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tegurlah kami, ingatkan kami ya Tuhan untuk kami senantiasa memprioritaskan segala sesuatu dalam kehidupan dan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bukan apa yang kami inginkan, tetapi apa yang kami perlukan ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dapat terus mengucap syukur pada Tuhan. Dan pada akhirnya kami dapat mencukupkan segala berkat itu dengan baik ya Bapa bagi keluarga kami. Tuhan tolong kami. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh rajin bekerja, dengan ulet dan berjuang, tetapi mereka masih tetap dalam kekurangan dan kemiskinan. Tuhan bukakanlah jalan-jalan berkat bagi mereka ya Bapa. Tuhan berkati setiap usaha-usaha mereka. Dan tetapi Tuhan ampuni kami jikalau kami benar-benar tidak bertanggung jawab mengelola berkat Tuhan itu dengan bijaksana. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, bagi sesama kami yang tertindas secara sosial. Oleh karena kondisi di mana sebagai minoritas tidak terelakkan ya Tuhan, seringkali kami menghadapi berbagai halangan dan tantangan, baik itu di dalam ibadah kami, baik di dalam hal mencari pekerjaan, ataupun dalam hal kami tidak dapat meningkatkan atau menaikkan jenjang karir kami oleh karena keterbatasan status kami yang minoritas ya Tuhan. Tuhan Kau tolong ya Bapa, agar di tengah-tengah ketertindasan itu iman kami tetap teguh dan setia kepada Kristus. Namun Tuhan Kau memberkati sehingga anak-anak-Mu yang tertindas, yang diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, Tuhan juga boleh menolong dan memberkatinya. Panggil kami semua Tuhan anak-anak-Mu untuk menjadi pembawa damai, untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang tidak adil ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati kami semuanya ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami kembali datang, kami bersyukur untuk setiap anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai bagian dari Maranatha, kami sungguh bangga Tuhan bisa bersama-sama bekerja di tempat ini, saling berkontribusi, saling mendukung satu dan yang lainnya. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami bersehati berdoa bagi seluruh pimpinan yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Kami berdoa bagi pengurus yayasan kami, berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Begitu juga kepada rektor, wakil-wakil rektor, para dekan, seluruh pejabat struktural, dan juga seluruh yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Biarlah kami terus menyadari Bapa bahwa kami merupakan satu tubuh, dan di atas semua itu juga kami senantiasa diingatkan bagaimana kami harus menghormati pimpinan kami Tuhan, dan kami berdoa agar para pimpinan kami diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil juga didasarkan oleh takut akan Tuhan, dan kami semua juga bersehati melakukan setiap kebijakan yang diambil. Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan, semua itu ditujukan untuk kemuliaan nama-Mu, dan kampus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami ini dapat kami kelola dengan sebaik-baiknya. Ini doa kami ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah memohon. Ya Allah yang Maha Baik, kami pun berdoa bagi para mahasiswa kami yang saat ini tengah berjuang dan menghadapi tantangan di masa pandemi. Dan ada pula dari mereka yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami mohon berikanlah mereka semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan. Kiranya Roh Kudus menuntun mereka sehingga mereka dapat memiliki integritas, kepedulian, dan ketangguhan dalam setiap proses yang harus dilalui dalam perkuliahan. Semoga mereka juga dapat mengembangkan diri tidak hanya secara intelektual tetapi juga mental dan sosial. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kabulkanlah doa kami.
Bapa yang begitu baik, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami terima. Namun pada kondisi yang sulit saat ini, di mana kami mengalami masa pandemik, dan juga kami di Indonesia ini beberapa lokasi mengalami bencana alam, khususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Malang bagian selatan dan sekitarnya. Bapa, dalam setiap penderitaan yang harus dihadapi, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan ketabahan buat kami boleh melalui setiap bencana yang kami alami. Kami khusus berdoa untuk mereka yang telah kehilangan baik tempat tinggal, kekurangan sarana prasarana, dan juga keperluan untuk makan dan minum. Biarlah Engkau sendiri yang melengkapinya. Dan buat kami di sini juga, kiranya Engkau yang menggerakkan kami, untuk kami juga boleh mengirimkan tenaga kesehatan yang diperlukan, bagaimana membangun sarana dan prasarana, dan juga kami boleh mengulurkan, membantu terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Biarlah dalam setiap bencana yang kami alami, kami boleh diingatkan untuk kami tetap bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami alami, dan kami mau menyerahkan sisa hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respons atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, marilah kita bersama menyanyikan nyanyian Kasih Itu Lemah Lembut. Sabar sederhana
Para sahabat yang berbahagia, ibadah ini akan selesai. Tapi sebelum kita kembali, kita akan memohon berkat dari Tuhan. Supaya ibadat ini kita lanjutkan dalam keseharian. Kita menjadikan hidup kita sebagai hidup yang sukses. Hidup yang sukses itu tidak lain dan tidak bukan adalah hidup yang berbagi. Dengan berbagi hidup kita menjadi bermakna. Dan itulah ibadah yang sejati. Kita rendahkan diri di hadapan Allah dan kita memohon berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian untuk menyatakan kehendak Allah dengan berbagi bersama dengan orang lain. Sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah ibadah Maranatha Family Fellowship pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat mendatang secara daring dengan tema Lapar dan Haus akan Kebenaran. Jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi agar Maranatha Family Fellowship ini semakin bertumbuh. Pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa mengisi ya. Sampai jumpa Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan. Salam. Integrity, care, excellence.